Welcome back to Aspros Auto, dan sekarang di sebelah saya itu sudah ada yang namanya Suzuki Every. Dan kemarin-kemarin kita sudah mencoba yang namanya Kijang Super gitu ya, dan ada Kijang Kapsul. Sekarang kita akan mencoba uji boros yang namanya Suzuki Every. Nah sekarang tuh kita sekalian ya uji boros itu sambil ngambil yang namanya Kijang Kapsul yang baru saja dicat, udah beres gitu maksudnya. Dan ini mungkin videonya yang video Kijang Kapsul itu udah ada atau udah muncul di video yang sebelum ini muncul atau tayang gitu. Sekarang kita coba borosnya segimana Suzuki Every Matic tahun 2005. Ya ini tahun berapa ya? 2004. Ah ya, tahun 2004 maksudnya. Kelupaan. Ya udah kita cek dulu bodinya ya kayak gimana ya, apakah kondisinya orisinal atau enggak. Yuk. Oke, inilah Suzuki Every-nya tahun 2004. Kondisinya tuh masih orisinilan gitu ya. Catnya udah begitulah, tahun 2004 wajar. Dan bisa kita lihat ini nggak pakai ornamen-ornamen apa gitu yang menambah kecepatan atau performa dari si Suzuki Every-nya. Sekarang kita cek di bagian mesinnya. Dalamnya juga. Ini dalamnya nggak pakai audio-audioan ya. Nggak pakai audio, jadi nggak pakai apa-apa. Tuh. Di orisinalan aja, kita nggak main apa-apa kok. Alright, kita lihat bagian mesin. Udah kasih tahu aja nih mesinnya tuh kan, nggak ada yang ditambah-tambahin kan, nggak ada performa, nggak ditambah pil-pil segala macem, pil biru apalagi. Ya bensin dulu, jadi kita mengejar ke SPBU yang terdekat karena kita kan metodenya adalah full to full. Dan juga yang pertama diuji adalah kita uji nganterin dulu ayah Mas Ais gitu ya, untuk ngambil si Kijang Kapsulnya. Full ya, full kan, karena dibayarin. Asik. Oke, langsung kita reset trip B nya jadi 0, dan ini sudah diisi full. Tadi diisi berapa ya? Ribu 15. Diisi 118.000. Tadi isinya indikatornya setengah ya sebelumnya. Nih. Setelah diisi ya kayak gini ya. Tuh, ini udah full. Tripnya 0. Sekarang kita lanjut lagi. Baru aja keluar dari pom bensin udah macet. Nah nggak apa-apa, diuji yang sebenarnya nih. Kami itu ngetes mobilnya di jam sibuk, ini jam pulang kantor jam 3-an. Kena macet terus. Nah kan kelihatan nanti seberapa borosnya. Matic lah ya, G13BB SOHC. Ini kita tesnya juga dengan kondisi AC full ya, double blower nyala, temperatur paling dingin. Jadi nggak pernah dimatiin, nonstop. Pokoknya sampai kira-kira 50 km-an sampai 60 km ini AC-nya masih tetap dingin. Walaupun hujan juga biarin aja, beku-beku. Kita lanjutkan perjalanan dan sendiri. Nah kita jadi bisa puas ngetes untuk nanjak-nanjak. Dan ini kilometernya udah baru 7,5 kilometer. Nggak tahu nanti berkurangnya berapa nih. Ayo kita tes. Seberapa boroskah Suzuki Every Matic 1300 cc ya. Mestinya irit sih, perkiraan saya sih 110 lah perkiraan ya. Dan ini AC-nya masih tetap dinyalakan, double blower-nya masih tetap dinyalakan, jadi boros banget gitu. Kita
gas seboros-borosnya. Let's go. Nah, ini tuh di daerah Cicahem, terminal Cicahem, dan jam sibuk, makanya ada macet-macetan dikit lah. Pasti kena macet terus. Udah gitu lampu merah yang super sibuk. Cocok banget untuk uji boros. Hai. Tuh, belum apa-apa udah macet lagi, dan memang Bandung tuh banyak banget perempatannya, jadi mohon dimaklum. Jadi daerah yang macet. Dan nggak bisa kepredik ya kalau di Bandung tuh macetnya kapan. Udah pasti kalau jam sibuk ya, cuman nggak bisa kepredik juga kalau siang-siangnya ini macet atau enggak. Di Bandung tuh kayak gitu tuh. Oh ya, yang mau nanya reviewnya di mana Kang? Suzuki Every. Sebetulnya kita udah pernah review Suzuki Every 2 tahun yang lalu lebih lah. Hampir 3 tahun yang lalu kita sudah review yang namanya Suzuki Every, dan kita itu masih 500 subscriber, dan mobil itulah yang susah sekali untuk kami pinjam untuk direview. Sampai kita pinjamkan KTP, surat pernyataan di atas materai, udah gitu titip KTP juga, dan mobil kita yang lebih mahal pada saat itu kita jadikan jaminan. Jadi bagi kakak-kakak yang suka nge-review mobil dan susah untuk meminjam mobilnya, wajar. Itu adalah suatu perjuangan reviewer otomotif. Itulah zaman dulunya Aspros tuh sangat susah. Untuk pinjam mobil aja susah. Ya alhamdulillah sekarang udah banyak tawaran. Makasih ya yang udah support channel Aspros Auto sampai segininya. Amin ya Allah. Baik-baik deh. Oke, rute kita sekarang adalah ke Dago, dan kita pengen tahu juga seberapa kuat dia nanjak. Rute yang biasanya kita pakai uji boros adalah ke Dago Bengkok. Ini ke kiri langsung menukik tajam. Kita pakai gigi 1 dan saya berjanji tidak akan dimatikan AC-nya, biarkan saja. Innova kuat. Every. Wih, tenaganya memang agak sedikit ngelitik ya, tapi ini kuat banget nih, padahal matic loh. Tuh Innova aja agak-agak kesulitan tuh. Wah, Every, I love Every, walaupun keras. Ampun dah dikasih jalan beginian mah. Aduh, nggak enak banget. Enaknya tuh di kota gitu ya Every. Aduh, goyangnya. Every itu nggak enak dipakai ke jalan-jalan yang kayak gini nih, yang aspalnya parah, lubang-lubang ini nggak enak, keras banget. Apalagi kita duduknya tuh di atas roda banget, jadi kerasa gitu ke koclaknya nih si perut. Udah gitu karena kerasnya, terus kabinnya juga kurang, materialnya kurang bagus, jadi ya agak-agak berisik gitu interior gitu. Oke. Overall untuk nanjak-nanjak dan rute dalam kota itu pakai Every memuaskan. Kalau ya itu satu kekurangannya, suspensinya doang keras. Dah aja, cuman itu doang. Yang lainnya oke. Rute selanjutnya adalah, ini kan karena yang dipilihnya adalah rute kombinasi, jadi rute selanjutnya adalah rute tol. Nggak ada istimewanya kalau dari bagian luar. Orang bilang itu kayak mobil lohan lah. Karena atapnya tuh tinggi dan tipis gitu ya, kayak ikan lah. Tapi kalau udah di dalam pasti agak-agak berbeda. Walaupun nyetirnya itu kayak Suzuki Futura gitu ya, kita berada di atas, dashboardnya di bawah, tapi kita merasakan yang berbeda aja gitu dengan yang lainnya. Kecil, kompak, gesit di kemacetan, dan tapi muatnya banyak. Nggak seneng ya
di Suzuki Every itu memang suspensinya memang keras gitu. Ya mungkin kalau dibuat lembut itu terlalu limbung. Udah dibuat keras aja ini masih limbung. Nanti kita coba di tol ya, gimana rasanya Suzuki Every. Oh ya, terus itu suka ada yang nanya juga ya, uji boros tuh seharusnya banyakan 7 penumpang. Iya bener sih, mestinya banyakan ya. Cuman kalau semuanya harus dibawa terus pas uji boros kan repot juga ya. Harus ikut yuk kesini yuk. Atau misalkan gini, kalau pas mau uji boros itu saya ajak, mati dia. Yang kemarin-kemarin uji borosnya itu kemacetannya sekitar 30%. Ini 50-60% lah. Bosen. Ya begini lah, tapi harus dilakuin kalau uji boros ya emang begini caranya. Di Pasteur ini sudah menempuh 35,7. Ya benar. Perkiraan saya sekitar 10 kilo, berarti 60 kiloan udah sampai atau kembali ke tempat. Mudah-mudahan benar ya. Macet. Jalan. Oke, kita masuk tol di kilometer 42. Bukan kilometer ya. Baru 42 kilometer dan mungkin kalau udah nyampe sekitar 60 sampai 70-an kilometer. Itu penasaran. Ini bener-bener boros pastinya. Harusnya boros banget. Buat 100 km per jam sih masih oke lah ya, nggak terlalu gimana ya. Mungkin kompensasinya suspensi yang keras itu jadi kestabilan di tol. 100 masih oke. Ini kondisi basah nih, agak-agak harus konsen dikit, takutnya ada aquaplaning. 110 udah kering jalannya, jadi agak berani. Wih, bener nih, udah mulai limbung. Waduh, ada angin dari kendaraan sampingnya kena efeknya ini. An 120 sih oke, tapi di atas itu kayaknya enggak. Walaupun mesinnya ini mumpuni sekali, rasio gigi masih panjang, tapi bodinya udah nggak mampu. Kita sudah memasuki 50 km, batas minimal untuk uji boros. Nah, ya bener lah, 60-an lah, 65 kilo. Tancap terus. Kalau dilihat dari indikator bensin sih kayak nggak turun-turun ya. Waduh, irit juga nih. Tapi ya harap-harap tegang sih. Tadi kan benar-benar simulasi kehidupan nyata. Okay, this is the result gitu ya, sampai malam-malam, sampai ke maghrib. Kita review dulu ya. Tadi itu kita lebih banyak macetnya, sekitar 70% macet, 30%-nya lancar. Kita pakai nanjak-nanjak, AC terus menyala, double blower terus menyala dengan temperaturnya full dingin. Jadi tidak dikurang-kurangi. Terus juga kalau misalnya keadaan jalannya kosong, kita ngebut aja. Dan rutenya tuh kombinasi, nggak hanya kota saja. Jadi ada tolnya, ada jalan rayanya juga. Dan kita isi bahan bakar Pertalite tadi secara full, kita ada struknya nih, dan kita menempuh 58,4 km sampai ke pom bensin sampai ngisi itu 58,4, dan kita mengisi Pertalite sebanyak lumayan lah, nggak terlalu boros-boros amat gitu ya, 6,331 liter, yang artinya kalau dibagi 58,4 dibagi 6,331 itu adalah 9,22, yang artinya adalah 1 liter bisa menempuh 9,22 km. Lumayan lah, seboros-borosnya Every kayak gitu, apalagi dipakai irit berarti sekitar 110-an, 111 di dalam kota. Luar kota pasti lebih irit lagi. Akhirnya kegabutanku sudah selesai.
Next, kita akan uji coba apa lagi ya? Kita akan uji boros. Ada ide nggak? Masukin ke kolom komentar aja ya. Apabila sobat suka dengan video ini, klik like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar tanpa emoticon, karena kalau tanpa emoticon kita bisa lebih viral dan kita akan terus rajin untuk mengupload video-video otomotif yang ada di Indonesia atau di luar negeri sekalipun. Untuk itu, saya Ican, Aspros Autos